Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius dan hal-hal yang lagi ramai diperbincangan di dunia media sosial ya, di Indonesia. Ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, kemarin ya teman-teman, sempat dunia medsos ini dihebohkan ya dengan munculnya video, dimana video itu betul-betul bikin heboh ya. Saya juga kaget melihatnya gitu kan, ketika di dalam video tersebut ada sekelompok orang yang berpakaian seperti ulama ya, pakai apa itu, pakai tutup kepala seperti ulama, kemudian pakaian-pakaian ulama lah, seperti pakaian gamis gitu kan. Dan di situ juga ada wanita yang memakai cadar, dimana kemudian yang bikin betul-betul heboh dan video ini viral adalah kemudian di situ ada acara yang memang di situ memperbolehkan tukar menukar istri gitu kan, sampai kemudian di dalam video tersebut ada seseorang laki-laki yang berpakaian seperti ulama, kemudian meraba-raba wanita yang ada di dalam video tersebut yang notabene memakai pakaian hitam bercadar. Nah ini sempat bikin heboh karena memang di situ kemudian disematkan bahwasanya itu adalah para ulama dari kelompok Wahabi, ataupun mungkin secara nggak langsung kelompok Wahabi ataupun Salafi. Ini saya kaget sekali gitu kan ketika lihat, walaupun karena selama ini kalau saya sendiri lihat gitu kan, dakwah ataupun ceramah kelompok-kelompok yang dianggap sebagai Wahabi ataupun Salafi ya, secara nggak langsung nih katanya orang-orang Salafi, sepertinya tokoh-tokoh yang disematkan tanda tersebut gitu kan, kelompok tersebut sepertinya ceramahnya, dakwahnya biasa-biasa aja, lurus-lurus aja, membahas tentang secara yang umum gitu kan. Nah ini saya betul-betul kaget gitu, walaupun kemudian saya juga curiga ketika melihat video tersebut karena orang-orangnya ini sepertinya aneh gitu kan, tampilannya juga aneh, terus aneh ya. Tapi yang jelas ini betul-betul luar biasa. Kemarin sempat kemudian viral, heboh, kemudian sampai kemudian banyak orang yang kemudian upload ya konten di YouTube, memohon kemudian pihak yang berwajib ya, kepolisian, untuk kemudian menelusuri pelaku ini karena ini ajaran sesat gitu kan, tukar menukar istri gitu kan, diperbolehkan tukar menukar istri dan bawa simbol agama Islam, juga ini merupakan kesesatan yang nyata kalau memang betul itu adanya. Dan betul kemudian pihak kepolisian alhamdulillah bergerak cepat, ditemukanlah pembikin video tersebut. Ternyata video tersebut merupakan video settingan ya teman-teman. Saya nggak ngerti ini begitu gilanya, begitu kejamnya gitu kan. Dan pembuatnya ternyata Gus Samsudin ya, Gus Samsudin Jadab ya, yang memang kalau saya lihat memang videonya selalu viral ya, karena memang penggemarnya banyak, kemudian berseliweran di beranda kita gitu kan. Di situ memang selalu sepertinya yang dijadikan objek sama dia adalah kelompok orang-orang Wahabi, secara nggak langsung orang-orang Salafi yang memang berusaha mengintimidasi dia, menyerang dia, mendatangi rumahnya, mendatangi padepokannya dan menantang untuk mengintimidasi Gus Samsudinnya ini kan. Tapi ternyata dari kasus tersebut, orang-orang yang ada dalam video-video tersebut adalah settingan, adalah teman-temannya sendiri, tokoh-tokoh yang memang disuruh sama Gus Samsudin ini ya. Kemudian memang di situ dia mengakui di kepolisian ya, di pihak yang berwajib, dia mengakui bahwasannya itu hanyalah untuk meningkatkan traffic di channelnya dan meningkatkan subscriber di channelnya. Saya nggak ngerti gitu kan, kalau kemudian ada seseorang yang
ngakunya orang muslim kemudian sangat keji sekali ya. Dan saya nggak ngerti nih, orang-orang tertentu disasar terus sama dia. Dan yang lebih parahnya lagi memang kemudian komen-komennya juga orang-orang betul-betul mendukung dia gitu kan. Saya nggak ngerti ini suatu perbuatan yang memang luar biasa gitu kan. Karena memang ini kan membawa simbol-simbol agama, membawa kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Ya nggak bersalah. Ya inilah yang dinamakan fitnah ya teman-teman. Fitnah ini sangat berbahaya sekali. Saya sangat prihatin sekali pada Gus Samsudin dan orang-orang yang diajaknya untuk membuat video settingan tersebut kan. Ya nggak ngerti apa yang ada di dalam pikirannya gitu kan. Yang jelas fitnah itu luar biasa. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Burud ayat 10 yang bunyinya sebagai berikut. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Yang artinya sebagai berikut. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, sesungguhnya orang-orang yang seorang yang fitnah laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, falahum summa layatubu, kemudian orang tersebut nggak bertaubat, falahum azabun jahannam, falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Ini dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tersebut adalah neraka jahanam. Masih ditambahi walahum azabul harik, dan kemudian bagi orang tersebut azab yang membakar gitu kan. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ nggak cukup kemudian untuk orang tersebut, peringatan untuk orang tersebut yang pelakunya nggak cukup neraka jahanam, masih diperingatkan lagi kan. Walahum azabu jahanam, untuk dia neraka jahanam. Ini penekanannya masih ditambah lagi. Walahum azabul harik, dan sungguh bagi pelakunya azab yang membakar. Ini betul-betul penekanan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kemudian melakukan fitnah terhadap laki-laki yang beriman ataupun wanita yang beriman, dan kemudian orang tersebut tidak bertaubat. Jadi teman-teman, saya sangat prihatin. Sudahlah, memang kalau kemudian itu terjadi, pelakunya sudah mengakui, kita nggak tahu seperti apa kelanjutannya oleh pihak yang berwajib. Dia sudah memberikan klarifikasi katanya kan, suruh memberikan klarifikasi. Sekarang mungkin tinggal nunggu dari MUI gitu kan, karena ini memang terus-terusan ini kalau saya lihat, dan dia memang sepertinya memfitnah kelompok tertentu gitu kan. Ya saya juga nggak kenal siapa itu, kalau yang disebut Wahabi juga saya juga nggak ngerti gitu kan. Saya nggak begitu paham tentang apa aliran-aliran tertentu, kelompok-kelompok tertentu dalam agama, tapi ya mungkin kalau secara nggak langsung sih sepertinya kelompok-kelompok salafi gitu kan. Kalau Wahabinya sendiri ini kan memang istilah yang memang kita nggak tahu ya gitu. Saya sendiri nggak ngerti nih kelompok ya Wahabi itu yang mana, tapi yang jelas ini kan apapun itu mereka ini adalah orang muslim ya gitu kan. Ini sudah melakukan fitnah, dan memang video-videonya terus-menerus ya menyerang kelompok-kelompok yang memang kita juga nggak tahu ini kan apakah betul adanya di sini ada kelompok Wahabi gitu kan. Ini kan yang kita Wahabi sendiri merupakan istilah yang memang masih kemudian dipertanyakan. Yang ada sih kelompok Salafi gitu kan. Tapi kalau kita lihat kelompok Salafinya sepertinya juga nggak ada yang kemudian provokatif, nggak ada yang kemudian menebarkan fitnah seperti ini. Dan ini sekarang memang segalanya memang sudah di tangan MUI ya, dan mungkin MUI akan mempelajari. Tapi yang jelas ini orang sudah membuat gaduh ya di dunia di negara kita ini, udah bikin gaduh. Karena kemarin saya juga kaget gitu kan, ini orang ini betul-betul gitu kan luar biasa aliran sesat gitu kan. Dan ini memang videonya selalu yang bertipe seperti itu, dan ternyata setelah diklarifikasi memang semua itu video-video tersebut settingan. Dan lebih parahnya lagi, memang banyak yang kemudian terpukau sama tokoh ini kan, karena memang di situ ditampilkan dia memiliki kemampuan yang luar biasa gitu kan. Ini betul-betul sudah berulang kali ya tokoh ini melakukan hal-hal seperti itu kan. Dan ini memang yang sangat luar biasa karena membahas simbol-simbol agama. Di situ ada orang yang berpakaian ulama, dan kemudian ada wanita yang memakai cadar gitu kan.
yang memakai apa pakaian Islami. Ini simbol-simbol agama ya, bukan masalah kemudian kita ini terus kemudian mau keras terhadap orang tersebut, bukan gitu kan. Ini meletakkan pada tempatnya ini kan. Ini yang di dalam settingan itu kan memang kemudian orang-orang yang memakai pakaian-pakaian Islami ya, versinya orang Islam ini ya, memakai pakaian yang merupakan yang menuju menyasar orang-orang tertentu kan. Yang mana memang pada waktu video itu muncul juga nggak ada kemudian disclaimernya bahwasanya itu adalah settingan, adalah sebatas hiburan saja. Kesininya setelah kemudian diinterogasi, dipanggil ke pihak yang berwajib, baru mengakui gitu kan, mengakui baru kemudian klarifikasi. Saya sangat prihatin ya orang-orang yang seperti itu, ngakunya kemudian seorang muslim, ngakunya seorang yang beriman, tapi kemudian perilakunya seperti itu. Saya sangat prihatin karena memang oke lah, ini urusan dunia, mungkin saudara bisa selamat di dunia, tapi ancamannya ini kalau benar-benar saudara itu membaca, mentadaburi Al-Quran, yang ayat yang kaitannya fitnah itu luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala itu murkanya sama pelaku fitnah. Bagaimana sampai 2 kali penekannya? Walahum azabu jahannam walahum azabul harik. Di situ azabnya neraka jahanam, dan ulangi lagi di situ ancamannya lah azab yang membakar. Tapi kalau kemudian sudah dengar nggak mau tahu ya monggo, itu urusan masing-masing setiap individu terhadap penciptanya nanti, yang pastinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap perbuatan tindakan kita di yaumil hisab nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, dan nggak akan bergeser kaki kita, nggak akan selesai urusan kita sebelum kemudian kita ketika memfitnah orang sebelum dipertemukan menjawab daripada dipertemukan dengan orang-orang ataupun orang-orang yang difitnah di yaumil hisab nanti. Kalau orangnya itu kemudian yakin adanya yaumil hisab ataupun yaumil akhir. Jadi teman-teman, saya berharap ya teman-teman, dengan presiden ini, kejadian ini gitu kan, yang hobinya nonton seperti itu ya, walaupun bebas-bebas saja, ini membuktikan bahwasanya yang ditonton ini di situ ada unsur menyerang orang-orang tertentu, kebencian terhadap orang-orang tertentu, sampai kemudian menimbulkan fitnah di situ kan. Ini teman-teman harus open mind, buka pikirannya yang ini. Karena kalau nonton seperti itu seperti kita diindoktrinasi, seperti kita itu terhipnotis nanti ya, mendapat pesan yang dikirim terus-menerus, kita nonton yang beritanya kan berita nggak benar gitu kan, terhadap kebencian terhadap kelompok tertentu. Yang kelompok tertentu ternyata melakukan itu kan. Terlepas dari itu, kalau saya sendiri saya nggak ngerti kelompok Wahabi itu yang mana gitu kan, karena ini istilah-istilah yang memang kita nggak tahu asal usulnya Wahabi segala macam ini. Saya sendiri nggak ngerti kelompoknya yang mana. Tapi yang jelas di dalam video itu membawa simbol-simbol agama. Ini yang memang betul-betul saya prihatin. Simbol-simbol agama di situ adalah orang yang berpakaian ulama gitu kan, pakai pakai penutup kepala, kemudian pakai pakaian bernuansa Islami, gamis gitu kan. Kemudian di situ ada wanita yang memakai cadar, memakai pakaian yang Islami gitu kan. Ini luar biasa ya teman-teman. Sepertinya sepele, orang kemudian melihatnya mungkin tertawa, tapi ini luar biasa karena ini yang dinamakan fitnah ya. Fitnah karena memang fiktif, ternyata pelakunya itulah teman-temannya sendiri, orang-orang yang memang sudah disetting. Nauzubillah min zalik. Teman-teman, artinya memang kemudian di sini di era digitalisasi ini betul-betul kalau teman-teman kemudian, makanya dikatakan bahwasanya kalau kalian pengen lihat seseorang, lihat temennya, lihat agama temennya gitu kan. Itu hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalau dulu temen tuh banyak pertemanan, kalau sekarang mungkin teman dari tiap individu ini kebanyakan memang media sosialnya ya, bangun tidur, di jalan, ataupun ketika waktu istirahat melihat channel-channel tertentu, kanal-kanal YouTube ya kebanyakan gitu. Itu mungkin sebagai ini yang kita anggap kalau sekarang nih, zaman sekarang temennya ya biasanya yang paling karib media sosial gitu kan. Dan memang kalau kita berteman, kita melihat kemudian hal-hal yang seperti itu, yang isinya konten-konten isinya fitnah, itu Masya Allah teman-teman, kalau bisa dihindari gitu kan. Walaupun sah-sah saja,
HP teman-teman, kuota teman-teman, tapi cobalah teman-teman untuk berpikir yang terbuka ya teman-teman. Ini semoga saya berharap ini nanti mendapatkan efek ya, mendapatkan hukuman yang setimpal gitu kan kalau itu kan. Dan memang bola panasnya saat ini ada di MUI. Tapi yang jelas orang tersebut juga kalaupun memang dia selamat di urusan dunianya, pastinya nanti di yaumil hisab akan dipertanyakan apa yang telah diperbuatnya. Itu aja teman-teman, semoga kita semua diberikan pikiran yang terang kan. Makanya ada doa yang dari Nabi Muhammad SAW tentang berita-berita keadaan kondisi-kondisi yang kemudian peristiwa-peristiwa yang bikin bingung. Allah yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Tuhan, ya Robku, tunjukilah bahwasanya kemudian yang benar itu adalah benar, dan berilah aku rezeki untuk mengikuti yang benar itu, dan tunjukilah yang batil ataupun yang salah itu adalah batil, dan berilah rezeki kepadaku untuk kemudian menjauhi yang batil itu. Karena memang sekarang kan sepertinya kan bayangan tuh banyak yang membingungkan seperti itu, dan memang dunianya memang udah saat ini eranya era digitalisasi gitu kan. Oke teman-teman, ini obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi yang benar buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.